Pertama saya menjelaskan bahwa adat kebiasaan itu juga sebenarnya diakomodir ya. Di dalam agama itu adat itu juga tidak selamanya juga harus dibuang. Nah, kita kasih contoh. Taruhlah misalnya tradisi kita di Bugis hari 10 Muharram ya lokemak balanca. Ya kalau sekedar pergi belanja begitu apa salahnya? Hah? Tidak ada salahnya. Kalau hanya sekedar pergi belanja, bilang kenapa bukan di bulan lain? Bilang nasabah napaki elo. Itu mentradisi. Kalau hanya sekedar mentradisi begitu saja, tidak ada niat ya yang lain-lain di balik itu, tidak ada di masalah. Sama dengan ini kan, kita sementara pengajian begini bagi-bagi kue kan 9 Muharram, boleh tidak? Boleh sekali, karena yang dibagi juga enak gitu, sambil belajar makan gitu ya kan. Jangan kita terlalu sensitif, karena ada orang itu terlalu sensitif ya, ada orang terlalu sensitif. Tidak boleh macam-macam yang dilakukan, yang dicontohkan. Sampai ada menulis di WA. Saya baca, dia mengatakan di situ, ini mahasiswa dari Madinah ini. Dia mengatakan di situ termasuk, dia bilang tidak boleh orang bersedekah khusus pada 10 Muharram itu. Saya bilang ini anak tidak pernah baca kitab. Justru dianjurkan orang bersedekah pada 10 Muharram. Ada hadisnya loh. Bida katanya. Ini yang begini-begini. Kodena menasari sesemu aja mupawi. Pada cocok bambu tahu itu kondisinya. Dia bilang bid'ah kalau ada orang bersedekah secara khusus pada bulan Muharram. Dia bilang ini anak mungkin dari mana baca kita anak apa nih? Ya memang baru S1. Ya, belum. Ya, jadi itu males-males itu mau bicara pam biasa di toko di WA. Itu baru S1. Ya artinya kumelo cuma bicara maka dasiaga nih kita nak baca di mau bila kenapa sih? Tapi begitu semangatnya, langsung dia yang saya sayangkan itu kan dia mengatakan bid'ah. Justru terbalik, dianjurkan, dan ada hadisnya. Dalam kitab ini ada dijelaskan. Nah, itu. Jadi saya kembali ke persoalan kebiasaan. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu kadang menjadi hukum. Ya, yemi ko magkadaki niga tahu dena lokama balanca ko 10 Muharram repa manangi bempana misalnya. Kasero-sero loka dili patapi aga piro ya aga katuan ilomanya terima iro oleh itu dia kena bosi. Aku sekedar belanja begitu, apa susahnya, apa salahnya? Sama dengan orang yang naik haji dia pergi belanja di pasar seng, belanja ini belanja itu. Denangka na menre haji nabi ta meli cere denangka utaneki jamaah haji kita orang Indonesia terutama melini cere melini kuange utaneki biasa ko utuna menre nabi ta menre Makkah meli cere dan dia di meli cere tahu na sama dia nak contoh kami nabi ta mawatang ada orang itu begitu let sekali. Begitu kebiasaan. Jangan langsung bilang syirik. Itu syirik itu punya konsep tersendiri. Ya. Tetap langsung bilang syirik. Maka dena wadi panasa yolo. Makanya tu maka depan ritai al hukmu
bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus jelas dulu aga masalahna. Dena wadi kita pemakai luka mabalanca yano 10 Muharram. Wah, pada masa Nabi tidak ada, itu haram hukumnya, itu begini. Tidak begitu caranya. Dilihat dulu. Jadi itu masalahnya. Luka kita mabalanca kung kamu melo, kung kau dia mau makan dia balanca, kamu tuh didelik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu biasanya pada waktu biasa ini makuket, ini tradisi sejak dulu. Ya, ada istilah di masyarakat kita musim nikah kapan? Setelah Lebaran. Ini kalau ada teman nikah kor. Setelah bulan haji, ini kalau ada tuh botikur. Ya kan? Magai agak sabana nami kata mapa botiku purai ulasul haji. Ya dia tu wisang tapi paling tidak maka dia aja jolo mapa botin sabak menre keluarga Mekah boleh dikasih matu supaya pada kemana ni. Itu kan sesuatu yang baik gitu. Ya, itu urf, itu kebiasaan. Ya. Itu kebiasaan. Dan hukum itu kadang berubah dengan berubahnya kebiasaan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis satu kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Itu kitab usul fikih. Ini mazhab Hambali. Ya, bahwa hukum itu kadang berubah kalau berubah adat, berubah kebiasaan. Makanya ulama-ulama dulu itu begitu. Imam Syafi'i itu punya pendapat fikih sedikit agak beda ketika dia tinggal di Irak dengan setelah dia ke Mesir. Termasuk contoh perempuan-perempuan masa haidnya itu seperti apa. Gitu. Karena itu dipengaruhi oleh kondisi. Ya, makanya seperti itu. Jadi begitu penjelasannya. Pada misalnya sian rupa denre bepa di anu. Pitun rupa gaya Baswar. Ya pitun rupa ya itu kan kebiasaan. Cuma memang apa di balik pitun rupa itu yang perlu memang ditanyakan. Magina pitun rupa, magina dena telu, magi dena 5, ya magina mesti itu. Ada apa dengan angka 7? Mana dena sirah? Oh sirah kan lebih magalo iceme na setawe, ya kan? Ya aku maka deh pitu nasa sabay ilan na si minggu pitu ngeso. Ya, jadi tasyaso cidi si rupa senu-senu kan, tapaul. Apakah kita menghukumi kalau itu sesuatu yang terlarang? Harus dikaji dulu. Ya, tidak boleh langsung ada kesimpulan bilang dilarang. Manasa payolo. Maka deh supaya makwe harus jelas. Ya, tapi untuk sementara ya dia itu bisa kada aga. Apa makna dibalik 7 macam kue itu? Atau ada yang bisa menjelaskan Bu? Tak jelaskan, biar saya juga jelaskan bagaimana. Tapi kalau sementara ini ya karena memang itu sudah begitu Pak Yerwet tuwe pitun rupa agak-agak dibuat bepa jadi buah mana nih? Siapa tahu begitu ceritanya. Maka derut tuwe riolo romai melo mak bepa ini tak namegalada bahannya. Melo pasai di mana nih? Maka lelengam merasana jadi ini cek di to bepa, cek di to bepa, cek di to bepa. Akhirnya mantaji pitu bepa. Siapa tahu begitu. Saya juga tidak tahu. Ya untuk lebih jelasnya nanti Baswar itu bisa melakukan penelitian tentang dibalik ya pitun rupa bepa apa hikmah dibalik itu. Perspektif hukum Islam begitu kan. Saya kira itu penjelasannya. Makasih.